Selamat malam kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Tekno yang beranggotakan Kak Claudia Ginting, Kak Angel Pangaribuan, Siska Tampu Bolon, dan saya sendiri Marisa R.A. Panjaitan. Di sini kami akan mempresentasikan PKMK yang telah kami buat dengan judul Plester Penyembuhan Luka dari Limbah Kulit Buah Naga dan Ekstrak Daun Pegagan. Adapun bagian yang pertama adalah pendahuluan, analisis pasar dan pemasaran, analisis keuangan, dan analisis produksi. Next, Kak. Pertama, pendahuluan. Luka merupakan suatu keadaan ketika jaringan tubuh hilang sebagian. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Apabila luka tidak diobati, maka dapat menimbulkan infeksi. Penyembuhan luka atau wound healing merupakan suatu proses untuk memperbaiki luka pada jaringan kulit. Dalam menyembuhkan luka, banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk menggunakan pengobatan tradisional, karena pengobatan ini dianggap tidak memiliki efek samping untuk tubuh dan juga mudah untuk ditemui. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka adalah Centella asiatica, yang lebih sering dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama pegagan. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang mudah ditemui di Indonesia. Banyak dijumpai tumbuh liar di tepi jalan, perkebunan, ladang, dan juga pematang sawah. Ekstrak dari tanaman ini berpotensi sebagai antioksidan, agen antimikroba, agen sintesis, kolagen, dan juga berperan dalam proses penyembuhan luka. Buah naga juga merupakan buah yang memiliki banyak kandungan vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan flavonoid. Kandungan vitamin ini menjadikan manfaat buah naga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. Mekanisme aktivitas penyembuhan luka dari flavonoid yaitu dengan merangsang pertumbuhan sel baru pada luka serta dapat berperan sebagai antibakteri. Akan tetapi, penggunaan obat luka dari bahan alami juga memiliki kekurangan, seperti penggunaannya yang tidak praktis. Oleh karena itu, dibuatlah obat luka dari bahan alami berbentuk plester yang praktis untuk digunakan dengan memanfaatkan limbah kulit buah naga merah dan ekstrak daun pegagan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siska Tampu Bolon. Dalam menghasilkan produk ini, pihak yang diajak untuk bekerja sama yaitu para petani buah naga. Karena dalam produk ini yang digunakan hanya kulit dari buah naga saja, sehingga yang akan dimanfaatkan dalam pembuatan plester ini merupakan limbah dari buah naganya saja, yaitu kulitnya. Pemilik grosir, apotik, komunitas kesehatan juga merupakan pihak yang akan diajak untuk bekerja sama, karena produk ini akan dipasarkan ke pihak-pihak tadi, sehingga mempunyai kemungkinan untuk produk ini menjadi siklus bisnis yang stabil. Karena produk yang dihasilkan berupa plester, maka gambaran pasar selain face-to-face dengan konsumen dan juga melayani melalui media sosial, maka akan dilakukan juga dengan adanya seminar, direct marketing, membuat website resmi, dan kontak person dari perusahaan agar masyarakat dapat berhubungan langsung dengan perusahaan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan kunjungan langsung agar komunikasi antara masyarakat dengan mitra dapat berjalan dengan baik, serta mengadakan giveaway melalui sosial media perusahaan, mengadakan diskon, dan juga mengadakan pre-coaching klinik. Target pasar yang dituju adalah pria, wanita dari berbagai kalangan usia. Analisis keuangan. Untuk investasi awal, di sini diperlukan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan plester ini. Alat yang pertama yaitu papan listrik Kirin KBO, jumlahnya sebanyak 1 buah, saringan besar sebanyak 2 buah, pisau 5 buah, timbangan digital 1 buah, corong 1 buah, botol kaca 750 ml 5 buah, pinset 3 buah, batang pengaduk 2 buah, baskom aluminium foil sebesar 30 cm sebanyak 5 buah, serta pipet tetes 5 buah. Dengan jumlah total keseluruhan uang yang dibutuhkan untuk peralatannya yaitu sebesar 1.867.000. Untuk biaya yang habis pakai yaitu yang akan sebesar 2.820.000. Biaya habis pakai itu
yaitu untuk membeli limbah kulit buah naga merah sebanyak 5 kilo, daun pegagan sebanyak 5 kg, sejumlah 325.000, etil asetat sebanyak 15 liter, dengan harga 600.000, kertas Wetman 70 mm, 1 pack seharga 450.000, aluminium foil 50 lembar seharga 750.000, kertas lilin 50 pack 115.000, kasa steril sebanyak 30 pack 270.000, Esafin 5 x 10 cm 2 pack sebanyak 250, propilen glikon sebanyak 1 liter dengan harga 60.000. Sehingga totalnya sebesar 2.820.000. Untuk biaya penyusutan aktivitas per tahun, alat-alat yang digunakan pada pembuatan plester tadi yang sudah dibacakan tadi di awal, dengan jumlah keseluruhannya itu sebesar 105.000. Selanjutnya yaitu tentang analisis pendapatan dan keuangan. Dalam produksi plester luka ini plester lukanya akan dikemas dalam 1 pack, di mana 1 pack itu terisi dari 5 buah plester luka. Harga 1 pack itu berkisar Rp6.000, sehingga 1 buahnya berharga Rp1.200. Untuk produksi dalam 1 bulannya akan diproduksi plester luka sebanyak 3.000 unit plester luka, sehingga total penjualan dalam 1 bulannya akan dihasilkan sebesar 3.600.000. Total omset untuk per tahunnya yaitu 43.200.000. Dengan modal investasi awal 1.867.000 dan biaya bahan habis pakai sebesar 2.820.000, maka dapat dihitung keuntungannya, di mana untuk menghitung keuntungan digunakan rumus total omset per tahun dikurang modal investasi awal dikurang biaya bahan habis pakai per tahun, sehingga diperoleh keuntungannya sekitar 4.793.000. Untuk analisis kelayakan produk ini akan dilakukan perhitungan break-even point atau BEP. BEP ini yaitu keadaan ketika tidak terjadi keuntungan maupun kerugian, dengan rumus biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Harga tetap ini, biaya tetap meliputi investasi awal, bahan habis pakai, listrik dan air, maupun pajak sewa dan properti ataupun yang lain-lainnya. Sehingga untuk break-even point ini diperoleh 16.605 unit, yang mana artinya ketika penjualan mencapai 16.605 unit buah plester luka, pada saat inilah keadaan tidak untung maupun tidak rugi akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu BC ratio ataupun pengukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi, di mana nilai BC ratio ini harus di atas 1. Untuk perhitungan BC ratio itu menggunakan rumus total omset per tahun dan biaya operasional per tahun, yang dimana nilainya berjumlah 1,27. Dari perhitungan ini terbukti bahwa nilai BC ratio-nya ini berjumlah lebih dari 1, sehingga proyek ini layak untuk dilaksanakan. Next. Yang selanjutnya yaitu return on investment atau rasio keuntungan ataupun uang yang diperoleh dari suatu investasi, di mana rumus untuk menghitung return on investment ini keuntungan per total investasi dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 13,42%, di mana yang berarti
dalam produksi plester luka ini akan diperoleh pengembalian keuntungan sekitar 13,42%. Yang terakhir yaitu pengembalian modal atau payback period. Payback period ini merupakan waktu yang dibutuhkan selama periode produksi untuk mengembalikan dana yang digunakan sebagai modal investasi awal. Untuk menghitung payback period itu digunakan rumus break-even point per jumlah unit yang diproduksi setiap bulannya. Sehingga diperoleh hasil 5,5 yang berarti modal akan terkembalikan untuk jika produksi plester luka telah berjalan sejauh 5,5 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis produksi. Dalam membuat plester luka ini, prosesnya yang pertama pemilihan buah naga dan daun pegagan. Kemudian akan ada proses menjadi plester dan kemudian menghasilkan sebuah produk. Next. Selanjutnya adalah proses produksi. Ada beberapa tahapan yang perlu, yaitu tahapan yang pertama, proses persiapan alat dan bahan. Dilakukan untuk memilih limbah dari petani yang masih layak untuk digunakan, yaitu limbah kulit buah naga dan limbah daun pegagan. Kemudian proses produksi yang keduanya yaitu proses pengolahan awal limbah kulit buah naga merah dan daun pegagan. Proses ini dilakukan dengan pencucian, pemotongan, pengeringan kulit buah naga dan daun pegagan dengan memanfaatkan sinar matahari. Proses yang ketiga adalah proses merasi dan ekstraksi. Pada proses ini dilakukan perendaman bahan baku ke dalam etil asetat selama 3 hari dan kemudian disaring dengan menggunakan kertas Whatman agar larutan dan ampasnya terpisah. Kemudian filtrat akan diuapkan pada oven dengan suhu 80 derajat Celcius sehingga didapatkan ekstrak daun pegagan dan kulit buah naga. Next. Proses produksi selanjutnya adalah pembuatan plester, di mana ekstrak daun pegagan dan kulit buah naga diteteskan ke kain kasa steril dan ditambahkan propilen glikol untuk menjaga kasa tidak terlalu kering ataupun basah. Kasa yang sudah ditetesi ekstrak daun pegagan dan kulit buah naga tersebut ditempelkan pada perekat plester. Kemudian proses produksi selanjutnya adalah packaging dan finishing produk. Dilakukan pengecekan akhir pada produk plester dan kemudian dikemas dengan aluminium foil. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.